Terima kasih Anda masih bersama kami di Dua Sisi Pemirsa. Saya akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber saya yang selanjutnya. Ini ada Pak Kasmar. Pak Kasmar ini adalah pedagang bubur keliling ya Pak Kasmar ya. Iya Bu, Boleh diceritakan di daerah mana Pak biasanya dagangnya? saya jualan di Jati Bening Permai sampai komplek AL Bu. Bahkan saya sekarang jualan nambah komplek lagi Bu, karena penghasilan saya agak berkurang, jadi saya ngambil tempat lain gitu Bu. Biar dagangan saya bertambah lah gitu Bu. Tapi emang keadaannya seperti sekarang ini sulit Bu untuk kita mencari duit. Jadi jalan-jalan di komplek juga banyak yang ditutup Bu, Banyak yang ditutup. akses Pak, jalannya. oke, Pak Kasmar rumahnya di mana? Saya di Bekasi Bu, Di Bekasi, jualannya sampai ke Pondok Gede. Pondok Gede, masuk Iya, daerah wilayah Jakarta juga iya. masuk. Oke, Jati Bening gitu Jati masuknya. Bening. Iya. Itu ada selama PPKM ini ada kayak pemeriksaan sempat terhambat gitu nggak? Kalau masalah pemeriksaan kagak Bu. Masalahnya kan saya kalau berangkat dari rumah jam 4 tuh Bu. Oh jam 4 Ya, subuh. jadi masih Oke. kosong Bu jalannya Bu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi yang ditutup itu di komplek-kompleknya aja Bu. Jadi kadang kehabisan waktu di tempat itu Bu. Karena jalannya muter-muter Bu. Mm-mm. Kan kita ngasih sarapan mah ibaratnya kalau udah siang juga orang udah pada Iya, makan iya, Bu. iya. Kadang kehabisan waktunya di jalan Bu, muter-muternya jauh Bu. Soalnya banyak yang disekat-sekat jalannya Bu. Banyak yang ditutup kompleksnya Ditutup di ya. kompleknya pakai portal gitu Bu. Oke, nah Pak Kasmar sendiri selama pandemi ini udah mau masuk 2 tahun hampir ya, 1,5 tahun lebih, sudah pernah menerima bansos atau BLT atau apapun itu bantuan? Kalau masalah bantuan belum sama sekali Bu. Dari beras, dari mie, dari duit saya belum pernah nerima sama sekali Bu. Kalau KTP-nya KTP Bekasi tapi KTP Bekasi Jawa Barat? Kabupaten Bu. Oh, oke. Iya. Tapi udah sempat terdata. Tadi kalau kita dengar kata Pak Menteri, Pak Luhut bilang kan sudah didaftar atau belum? Sudah pernah Saya didata? sudah didata dari tahun yang lalu Bu. Sampai sekarang saya belum pernah nerima sama sekali itu namanya bantuan uang pedagang apa segala macam gitu, belum pernah Bu. Bantuan beras juga saya nggak dapet Bu sama sekali. Sudah sempat menanyakan ke pihak RT, RW terkait. Sudah Bu, jawaban Jawabannya RT apa? nanti juga dapat begitu. Tunggu waktunya. Tapi sampai sekarang Bu ya emang saya belum pernah nerima sama sekali Bu bantu-bantuan gitu Bu. Nah, kalau sehari-hari, kalau di luar sebelum ada pandemi nih Pak Kasmar kita bicara, penghasilan untuk jual bubur itu bisa sampai berapa? Kalau waktu belum pandemi itu saya bubur tuh dua Bu. Jadi dua tempat itu Bu, kiri kanan. Sekarang saya satu tempat aja saya kurangin Bu, paling setengah Bu. Jauh Bu menurunnya Bu. Satu nggak habis itu. Enggak Bu. Kalau diuangkan dapat bawa pulang uang nih Pak Kasmar setelah keliling-keliling itu berapa rupiah? Saya paling sisa-sisa beli bensin ya Bu, sisa-sisa belanja paling 80.000 Bu. Itu juga saya belum belum bayar angsuran motor Bu. Untuk Masih modal tapi udah bisa untuk keluar. modal sudah sisa belanja itu Jadi Bu. ini udah bersih 80.000. Iya Bu. Masih harus bayar angsuran motor lagi, belum Iya Bu. bersih berarti ya masih Iya. dipotong. Kan angsuran motor mah kita walaupun pandemi begini harus bayar Bu. Tetap harus bayar ya. Iya. Oke. Nah, dengan uang 80.000 yang masih harus dipotong angsuran kendaraan untuk kebutuhan hidup sehari-hari bagaimana Pak Kasmar? Ya gimana Bu, paling kita nyari kerja-kerjaan yang lain lah Bu untuk menghidupi keluarga di rumah Bu, nyari tambah-tambahan kerjaan lah Bu. Ya seperti kuli-kulian yang di lain lah Bu, kuli-kuli apa gitu Bu, nyari kerjaan buat Jadi tambah-tambahan Bu. serabutan aja ya Iya apapun Bu, itu. serabutan aja, yang penting buat keluarga kecukupan lah gitu Bu. Iya. Istri kerja Istri enggak Bu, di rumah aja, cuman Anak? bantu pekerjaan jualan aja gitu Bu. Oke. Anak ada berapa Pak? Satu Bu, Usia berapa Pak? 5 tahun Bu. 5 tahun Iya. ya. Nah, dengan kondisi yang begini kan sulit tadi ya. Apa nih yang ingin mungkin jika masih ada nih yang mendengarkan Pak Kasmar, pemerintah mungkin melihat langsung nih kondisi rakyatnya seperti ini, ada yang ingin disampaikan nggak Pak Kasmar malam hari ini? Saya cuma minta menyampaikan aja Pak. Saya kalau ini saya pengen ya minta bantuan pedagang lah Pak. Sepertinya kan saya kan jualan bubur nih Pak. Tapi kalau saya lihat teman-teman saya pada dapat uang bantuan tapi saya kagak gitu. Ya katanya kan uang pedagang tuh. Tapi kan saya nggak pernah nerima sama sekali itu uang itu. Dan Ya. ingin Tolong Pak dikonfirmasi buat wilayah saya itu Pak, pegawai-pegawainya tolong disampaikan alamat saya Pak.
Kalau untuk kasus Anda berarti KTP-nya sudah sesuai dengan domisilinya, alamatnya, sudah pernah didata juga, sudah pernah lapor RT juga, tapi belum menerima Belum ada sama respon sekali sama sekali sampai sekarang, Bu. sampai sekarang ya. Oke, Mbak Sudarsi, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah? Harapannya apa nih dengan kondisi begini, PPKM-nya masih harus berjalan nih? Ya saya pengennya dapat bantuan gitu aja Bu, bisa buat modal usaha dagang gitu. Biar bisa untuk sehari-hari ada buat makan gitu. Oke, untuk dari hari ke harinya berarti ya Iya, Mbak ya? betul Bu. Ya, ya. Mbak Nila terakhir mungkin harapannya? Harapannya sih ya agak dipermudah lah buat dagang, buat kesana kemarinya. Dipermudah berdagang Iya, ya, biar nggak kena razia begitu iya tadi ya. gitu. Kalau misalnya tadi kata Pak Luhut harus bisa menjaga prokes, nggak berkerumun bisa itu ya? Bisa. Tetap jaga Ya prokesnya, kita tetap pakai tetap masker jaga juga prokes ya. kok. Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua bisa didengarkan. Karena seperti yang kita ketahui anggaran bantuan, anggaran bansos untuk masyarakat yang terdampak akibat pandemi dan penerapan PPKM ini luar biasa besarnya. Bahkan ditambahkan tadi juga hingga 39,19 triliun. Kita mengharapkan dan kita juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah, namun harapannya tentu pemberian bantuan sosial ini bisa tepat sasaran dan pengawasannya bisa lebih diperkuat lagi sehingga bisa tiba ke mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk bisa hidup dari hari ke hari. Demikian dua sisi malam hari ini dan saya Dwi Anggia saya mengakhiri, mudah-mudahan kita semua juga tetap bisa selalu menjaga protokol kesehatan agar bisa segera berakhir pandemi COVID-19. Selamat malam, sampai jumpa.